Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kamila Tusanta dengan NIM 434231035. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi terhadap full stack development. Full stack deployment, membangun dan merilis aplikasi web dari nol ke server. Nah, di sini presentasi di sini ini akan mencakup pemahaman stack teknologi, cara kerja web, proses deployment, hingga strategi terbaik untuk menjaga performa. Kita akan lanjut next slide-nya. Memahami the stack dari antarmuka pengguna hingga logika server dan penyimpanan data. Pertama, mari kita pahami tentang the stack dalam pengembangan web. Stack ini mencakup segala sesuatu dari antarmuka pengguna hingga penyimpanan data. Front end adalah bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Depannya fokus pada UI UX atau antarmukanya, tata letak dan responsivitas. Teknologi yang umum digunakan untuk biasanya tuh HTML, CSS, React atau Vue. Sementara backend adalah si server yang mengelola logika bisnis, database, dan API dengan fokus pada performa dan keamanan data. Contohnya itu kayak Node.js, Python, atau PostgreSQL. Perbedaan utama dari front end tentang tampilan, back end itu tentang fungsi di balik layar. Next slide-nya, di sini ada arsitektur client server. Nah, cara kerja webnya itu sekarang bagaimana web sebenarnya itu bekerja. Ini berdasarkan arsitektur client server. Browser sebagai client mengirim permintaan ke HTTP ke server. Server kemudian memproses data, mungkin mengambil data dari database, dan mengirimkan kembali respons berupa HTML atau JSON. Latency atau waktu bolak-balik data ini sangat penting karena mempengaruhi pengalaman pengguna. Bayangkan saat Anda klik tombol di situs web, itu ada permintaan klien ke server. Arsitektur ini memastikan pemisahan tugas, klien ringan, server kuat. Nah, ini kliennya, ini servernya, ini bolak-balik gitu ke database, ini yang di balik layarnya. Lanjutnya ada ekosistem teknologi modern. Framework, ada web server sama database. Dalam ekosistem teknologi modern, ada beberapa komponen kunci. Framework seperti Next.js atau Express mempercepat pengembangan dengan struktur setiap pakai, sehingga Anda tak perlu mulai dari nol. Web server, misalnya Nginx, bertindak sebagai gerbang atau reverse proxy untuk aplikasi Anda. Sebagai mengatur lalu lintas masuk aplikasi Anda. Sementara database ini tempat penyimpanan data permanen. Bisa relasional seperti SQL atau non-relasional seperti NoSQL. Kombinasi ketiganya ini membentuk fondasi aplikasi web yang tangguh. Selanjutnya ada proses deployment. Di sini ada langkah-langkah merilis kode dari komputer lokal ke internet. Bagaimana? Di sini pertama ada build, yaitu mengkompilasi kode dan mengoptimalkan file aset. Kemudian push, di sini unggah kode ke repositori seperti GitHub atau GitLab, lalu di deploy. Lalu deploy di sini itu menjalankan kode di server produksi. Terakhir di sini monitor, itu untuk memastikan tak ada error. Alur ini seperti siklus build, push, deploy, monitor. Ini yang memastikan aplikasi selalu up to date dan stabil. Selanjutnya ada standar performa web. 99,9% server uptime. Mengapa ini penting? Karena ini tuh sangat krusial, karena ketersediaan aplikasi adalah kunci kepercayaan pengguna. Jika situs down, pengguna bisa pergi ke kompetitor lain. Deployment yang baik menggunakan redundancy untuk menjaga uptime tinggi. Selain itu, standar performa web menekankan kecepatan muat di bawah 2 detik, yang bisa meningkatkan retensi pengguna secara signifikan.
Soalnya pengguna tuh pasti tidak mau menunggu lama di web tersebut. Ya, selanjutnya ada konfigurasi server, VPS, dan layanan cloud. Untuk konfigurasi server, biasanya kita siapkan virtual private server atau VPS dengan OS Linux, firewall, dan runtime seperti Node.js atau Python. Layanan cloud seperti AWS, DigitalOcean, atau Google Cloud menawarkan infrastruktur yang realistis yang bisa scalable sesuai traffic. Ini berarti server bisa otomatis bertambah saat pengunjung banyak tanpa downtime. Pilih yang sesuai dan kebutuhan dan budget Anda. Selanjutnya ada perbandingan metode deploy. Di sini ada perbandingannya mulai dari VTP manual itu kecepatannya lambat, kemudahannya sangat mudah tapi kontrolnya terbatas. Lalu ada Git atau SSH, di sini kecepatannya sedang, kemudahannya menengah tapi kontrolnya bisa penuh. Ada CI sama CD pipelines, kecepatannya sangat cepat tapi kemudahannya itu sulit. Kontrolnya otomatis. Ada Docker, itu kecepatan cepat, kemudahannya menengah dan kontrolnya terisolasi. Selanjutnya ada strategi deploy terbaik, zero downtime, dan lain-lain. Strategi terbaik untuk deploy yaitu bisa update tanpa ganggu pengguna, digunakan untuk environment variables untuk pisahkan rahasia seperti API key dari kode. Selalu tes di staging environment, server replika sebelum produksi, dan punya rollback plan untuk kembali ke versi lama jika error. Ini meminimalkan resiko dan menjaga aplikasi aman serta andal. Oke, itu untuk penjelasan dari deployment, full stack deployment. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya, ini ada infrastruktur dan teknologi IT. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu infrastruktur dan teknologi IT 2004 tentang arsitektur internet, virtualisasi, dan full stack, dan FinOps. Oke, lanjut slide berikutnya. Di sini ada arsitektur internet, DNS, dan HTTP. Di sini internet tuh bergantung pada protokol standar untuk penukaran data yang transparan. DNS berfungsi seperti buku telepon internet, menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP, sedangkan HTTPS adalah versi aman dari HTTP, menggunakan enkripsi TLS untuk melindungi privasi data selama transmisi. Protokol ini memastikan komunikasi global yang aman dan efisien, mencegah interface yang sensitif. Selanjutnya ada jaringan dan troubleshooting. Di sini dalam jaringan, port-port seperti HTTP itu di 80, HTTPS itu di 443, SSH di 22, RDP di 3389, mengidentifikasi layanan yang spesifik. Untuk troubleshooting, gunakan seperti Nah, di sini untuk troubleshooting itu gunakan alat seperti ping untuk teks konektivitas, tracecord untuk melacak rute paket, dan NSLookup untuk query DNS. Model OC membantu isolasi masalah dengan lapisan dari fisik hingga aplikasi, memungkinkan diagnosis sistematis untuk minimalkan downtime. Nah, untuk selanjutnya ini ada data center physicality, yaitu komponen utamanya. Data center adalah fondasi fisik cloud global dirancang dengan keamanan tinggi dan redundansi. Komponen utamanya termasuk server racks dan blade server untuk komutasi efisien, UPS untuk pasukan daya tanpa gangguan, serta precision air conditioning seperti CRIC untuk pendinginan optimal. Ini memastikan operasi 24/7 tanpa kegagalan akibat panas atau listrik mati. Nah, untuk selanjutnya ini virtualisasi dan hypervisor, abstraksi perangkat keras. Virtualisasi mengabstraksi perangkat
keras memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak VM yang terisolasi. Ada tipe 1 hypervisor yang berjalan langsung di bare metal untuk performa maksimal, dan type 2 yang beroperasi di atas OS induk untuk kemudahan. Teknologi ini meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi biaya hardware, dan memudahkan skalabilitas. Nah, selanjutnya ada VM portioning workflow atau tabel tahapannya. Nah, di sini tuh langkah-langkah standar dalam menyiapkan infrastruktur komputasi awan yang mulai tahapan awal ada configuration. Aktivitas utamanya tuh menentukan CPU, RAM, dan storage. Outputnya bisa berupa resource batch. Nah, selanjutnya ada selection. Di sini aktivitas utamanya tuh memilih OS, image, Ubuntu, Windows, dan etc. Outputnya tuh base environment. Yang tahapan saja ada networking. Aktivitas utamanya tuh alokasi IP dan firewall rules. Outputnya bisa sebuah konektivitas. Yang selanjutnya ada tahap terakhir yaitu finalization. Aktivitas utamanya tuh user setup dan post deploy scripts. Outputnya itu live VM instance. Selanjutnya ini ada metode administrasi server, akses jarak jauh, SSH versus RDP. Untuk mengelola server dan jadi jarak jauh, gunakan SSH untuk sistem Linux. Ini adalah protokol CLI yang aman untuk perintah teks. Sementara RDP menyediakan antarmuka GUI untuk Windows, memungkinkan kontrol grafis seperti desktop biasa. Keduanya aman, tapi pilih berdasarkan OS, SSH untuk efisiensi, dan RDP untuk kemudahan visual. Selanjutnya ada pengembangan web end-to-end full stack ekosistem. Full stack mencakup pengembangan web dari ujung ke ujung. Front end fokus pada UI dengan HTML dan CSS, React atau Vue untuk interaksi pengguna. Back end menangani logika dengan Node.js, Python atau Go. Database seperti PostgreSQL, relasional atau MongoDB yang pakai NoSQL menyimpan data. Integrasi ini menciptakan aplikasi web yang lengkap dan scalable. Selanjutnya ada CI/CD pipelines, web development, dan server. Untuk deployment web, CI/CD pipelines otomatis otomatisasi pengujian dan penyebaran kode ke produksi. Web servers seperti Nginx atau Apache menangani permintaan HTTP dengan efisien. Containers via Docker memastikan portabilitas aplikasi antar lingkungan tanpa konflik dependensi, mempercepat rilis, dan mengurangi error. Ini adalah kunci DevOps modern. Selanjutnya ada cost matrix, compute, dan storage. Biaya tersembunyi sering muncul dari data egress, yaitu transfer keluar dan cloud yang bisa signifikan. Model pricing on demand untuk fleksibilitas bayar sesuai pakai, atau reserve untuk komitmen 1-3 tahun dengan diskon besar. Ini reserve untuk workflow stabil guna menghemat hingga 70%, tapi perhatikan egress untuk kontrol total cost of ownership. Ini. Oke, itu penjelasan tadi dari PPT infrastruktur teknologi IT. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi virtualization dan VM portioning. Pada presentasi ini yaitu mencakup fondasi, portioning, akses remote, hingga praktik keamanan terbaik. Di sini ada foundation atau core architecture and concepts. Pertama, mari kita pahami fondasi virtualization, yaitu arsitektur inti dan konsepnya. Virtualization memungkinkan pembagian sumber daya hardware secara efisien, sehingga beberapa sistem operasi bisa berjalan di satu server fisik. Ini menciptakan lapisan software yang abstrak atas hardware, meningkatkan fleksibilitas dan penghematan biaya. Misalnya nih, what is virtualization? Hardware abstraction dan juga secure isolation. Apa sih virtualization itu? Itu adalah proses abstraksi hardware di mana lapisan hardware memungkinkan multiple OS berbagi sumber daya server fisik secara efisien. Selain itu, ada secure isolation. Setiap VM terisolasi sepenuhnya. Jika satu VM crash atau ada breach keamanan, ini tidak mempengaruhi host atau VM lain. Di sini itu menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada hypervisor role.
Hypervisor atau Virtual Machine Monitor adalah software kunci yang membuat dan menjalankan VM. Ia mengelola sumber daya hardware untuk Instant Guest OS, ada tipe 1 bare metal, dan juga langsung di hardware seperti VMware, Promox, atau Hyper-V. Selanjutnya ada type 2 itu ada hosted di atas OS x16. Bisa ini ada Oracle, VirtualBox, VMware, atau Workstation. Ini tuh lebih mudah pengujiannya yang type 2. Selanjutnya ada VM Portioning, Deployment, dan Resource Management. Sekarang beralih ke VM Portioning, yaitu proses deployment dan manajemen sumber daya. Ini melibatkan setup VM baru dengan cepat, alokasi sumber daya yang tepat, dan integrasi ke jaringan. Portioning memastikan infrastruktur scalable dan siap pakai, mengurangi waktu setup manual dari hari menjadi menit. The portioning workflow. Yang pertama ada template, resource, network, dan finalize. Alur portioning VM terdiri dari 4 langkah utama ini. Pertama, pilih template. Gunakan Gold Image OS yang pre-configure. Kedua, alokasikan resource. Tentukan CPU, RAM, dan disk space. Ketiga, ada setup network. Ini assign VLAN, IP address, dan firewall rules. Keempat, finalize. Nyalakan VM dan jalankan script post deploy untuk konfigurasi akhir. Selanjutnya ada standar resource allocation. Dalam alokasi sumber daya standar, pastikan penyesuaian berdasarkan kebutuhan workload. Misalnya, untuk server web, prioritaskan RAM dan CPU. Untuk storage heavy, fokus pada disk. Ini termasuk tabel alokasi yang menunjukkan bagaimana mendistribusikan resource secara optimal untuk menghindari over atau under portioning, sehingga efisiensi biaya terjaga. Selanjutnya ada remote access, command line, and GUI management. Selanjutnya ini remote access untuk manajemen VM, baik melalui command line atau GUI. Ini memungkinkan admin mengelola server dari jarak jauh tanpa kehadiran fisik, meningkatkan produktivitas. Kita akan bahas 2 protokol utama, yaitu yang pertama ada SSH dan CLI dan RDP untuk GUI. Yang keduanya esensial di lingkungan modern. Yang pertama di SSH, Secure Shell. SSH adalah standar industri untuk akses CLI ke server Linux secara remote. Ia menyediakan tunnel enkripsi aman untuk perintah dengan fitur seperti key-based authentication, enkripsi AES 256, dan default port 22. SSH memastikan koneksi aman, mencegah fast dropping, dan ideal untuk otomatisasi script di lingkungan server. Selanjutnya ada RDP, Remote Desktop. RDP atau Remote Desktop Protocol memberikan pengalaman GUI penuh, terutama untuk Windows. Fitur utamanya termasuk redirection, multimedia, dan peripheral, clipboard sharing antara host dan remote, serta standar port 3389, TCP atau UDP. RDP cocok untuk tugas yang memerlukan antarmuka visual seperti troubleshooting, grafis, atau manajemen aplikasi. Nah, selanjutnya ini ada Security Best Practice. Ada MVA, VPN, least privilege, dan regular patching. Praktik keamanan terbaik, gunakan multi-factor authentication. Di sini untuk login remote memerlukan token kedua selain password. Selalu akses melalui VPN gateways. Jangan expose SSH atau RDP langsung ke internet. Terapkan least privilege, beri akses minimal yang diperlukan. Dan juga lakukan regular patching pada hypervisor serta template OS untuk mitigasi CVE terbaru. Nah, penjelasan tadi merupakan penjelasan dari virtualization dan VM portioning. Selanjutnya kita akan masuk ke PPT slide lain, yaitu lanskap internet modern, arsitektur, infrastruktur, dan teknologi inti. Ini akan membahas landscape internet modern, mencakup arsitektur bagaimana data bergerak di seluruh dunia, infrastruktur fisik seperti data center, serta teknologi inti yang mendukungnya. Slide yang pertama, arsitektur internet. Bagaimana data melakukan perjalanan dunia? Arsitektur internet memungkinkan data melakukan perjalanan global melalui jaringan router, switch, dan server yang saling terhubung. Saat Anda mengakses situs web, paket data dikirim dari perangkat Anda melalui ISP lokal, melintasi backbone internet hingga mencapai server tujuan.
Proses ini melibatkan routing pintar untuk jalur tercepat yang paling andal. Selanjutnya ini ada DNS, itu buku telepon dunia maya. DNS atau Domain Name System adalah buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain mudah diingat seperti google.com menjadi alamat IP yang dipahami mesin. Hierarkinya melibatkan root server global TLD seperti .com atau ID, sehingga server nama otoritatif domain tertentu. Caching menyimpan hasil sementara di server lokal, mempercepat akses berulang dan mengurangi beban server secara signifikan. Selanjutnya di sini ada protokol HTTP dan HTTPS. Komunikasi web berbasis model request response stateless. Browser mengirim permintaan, server merespon. HTTP adalah protokol dasar. Tapi HTTPS menambahkan lapisan enkripsi TLS atau SSL untuk privasi data, integritas dan autentikasi server. Ini mencegah fast dropping atau manipulasi data di tengah jalan, sangat krusial untuk transaksi sensitif seperti login atau pembayaran. Selanjutnya ada port dan layanan jaringan umum. Di sini ada tabel layanannya, nama portnya dan deskripsi singkatnya. Mulai dari HTTPS, portnya itu 80, deskripsi singkatnya lalu lintas web standar. HTTPS ini yang aman terenskripsi, portnya 443. SSL ini portnya 22, deskripsinya tuh akses jarak jauh yang aman. DNS ini portnya 563, deskripsinya itu resolusi nama domain ke alamat IP. Ada SMTP, portnya 25, protokol pengirim email standar. Ada FTP, portnya 21, yaitu transfer file antar perangkat. Port-port ini itu seperti pintu masuk layanan di server, memungkinkan komunikasi spesifik tanpa konflik. Selanjutnya di sana ada metode troubleshooting dasar. Untuk troubleshooting, gunakan ping untuk cek konektivitas dasar dan latensi, trace route untuk lacak jalur hop by hop, dan deteksi bottleneck, NSLOOKUP atau DIG untuk verifikasi resolusi DNS. Periksa juga physical layer seperti kabel dan lampu status, serta TLNet atau port scan untuk memastikan port layanan sedang listening. Langkah-langkah ini membantu isolasi masalah secara sistematis dari fisik hingga aplikasi. Selanjutnya ada infrastruktur data center. Data center adalah pusat saraf fisik internet modern. Fasilitas berskala masif ini menampung ribuan server dengan sistem pendingin presisi, catu daya redundansi via UPS, dan generator untuk uptime 24/7 serta keamanan ketat berbasis biometrik dan CCTV. Ini mendukung layanan cloud, AI, dan streaming global tanpa gangguan. Nah, selanjutnya di sini ada sumber daya compute dan storage. Di dalam data center, compute disediakan melalui sistem virtual atau VM dan kontainer seperti Kubernetes untuk pemrosesan aplikasi. Storage mencakup blok untuk database cepat, file untuk sharing, dan objek seperti S3 untuk data tidak terstruktur dengan redundansi tinggi. Alokasi sumber daya ini memastikan skalabilitas dan ketersediaan data secara optimal. Selanjutnya ada alokasi sumber daya data center. Di sini ada melibatkan penugasan CPU, RAM, storage, dan network secara efisien berdasarkan workload. Diagram ini menunjukkan bagaimana resources didistribusikan untuk mendukung aplikasi modern, menghindari waste, dan memungkinkan scaling horizontal seat traffic meningkat. Selanjutnya ada pertumbuhan trafik data. Pertumbuhan trafik data global meningkatkan eksponensial didorong oleh adopsi cloud computing, AI, machine learning, serta streaming video 4K dan 8K. Ini menuntut infrastruktur yang lebih kuat, bandwidth yang lebih tinggi, dan edge computing untuk mengurangi latensi. Tren ini terus berlanjut seiring digitalisasi semakin mendalam. Untuk presentasi saya tentang materi lanskap internet modern, arsitektur, infrastruktur, dan teknologi IT sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.